Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menjelaskan terkait analisis dan menjawab hipotesa regresi linier berganda menggunakan JASP. Analisis kasusnya, apakah motivasi dan regulasi diri mampu berkontribusi terhadap prestasi akademik? Variabel dependennya prestasi akademik dan variabel independennya atau prediktornya motivasi dan regulasi diri. Analisisnya karena terdapat dua variabel independen sehingga analisis yang digunakan merupakan atau analisis regresi berganda. Syaratnya adalah uji asumsi klasik terlebih dahulu. Untuk melakukan uji asumsi klasik, yang pertama harus normalitas residu, harus normal. Kemudian harus ada linearitas antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian multikolinitas dan homogenisitas. Yang kita lakukan adalah uji asumsi klasik. Silakan dibuka JASP-nya. Kemudian masukkan datanya dan analisis regresi linear regression. Variabel Y atau dependennya prestasi akademik. Kemudian motivasi dan regulasi diri adalah variabel independen. Untuk melakukan uji asumsi klasik, yang pertama adalah normalitas residu atau residunya harus normal atau dapat berdistribusi secara normal. Caranya adalah silakan klik plot, kemudian klik residual histogram. Nah, terlihat bahwa di sini sudah berdistribusi secara normal. Kemudian uji asumsi klasik yang kedua, homogenisitas. Silakan centang pada residual versus predicted. Nah, di sini terlihat bahwa garis tampak lurus dan skaternya terdistribusi acak, artinya tidak menggumpal, tidak dipengaruhi oleh residu. Nah, sehingga variabel lain tidak mempengaruhi residual. Skaternya terlihat acak, tidak membentuk pola tertentu dan tidak menggumpal, tidak jadi heterogenisitas. Nah, syarat regresi harus homogenisitas atau tidak ada gejala heterogenisitas. Uji asumsi klasik berikutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tinggal centang gigi plot dan parsial plot. Terlihat bahwa secara gigi plot atau secara visual scatter berbentuk secara melingkar atau di sekitar garis tengah. Nah, di sini juga terdapat linearitas. Uji asumsi klasik berikutnya adalah multikolinearitas. Multikolinearitas, silahkan klik statistik, centang pada tolerance and VIF dan lihat outputnya, koefisien, lihat skor VIF. VIF harusnya kurang dari 10, artinya di sini VIF tidak lebih dari 10, artinya aman. Kemudian analisis regresi. Dari output kita bisa melihat bahwa R-square-nya sebesar 0,473 atau hipotesa yang kita ajukan
bahwa motivasi belajar dan regulasi diri berkontribusi positif terhadap prestasi akademik sebesar 0,473. Artinya 47,3% berkontribusi positif terhadap prestasi akademik secara bersamaan. Kemudian ketika kita lihat nilai F-nya lebih banyak, semakin baik, dan signifikannya 0,01. Untuk lebih lengkapnya kita perlu mencari tabel F dan dibandingkan. F harus lebih dari F tabel. Kemudian nilai T menunjukkan bahwa seberapa besar kontribusi secara parsial atau sendiri-sendiri. Dari nilai T hitung ini harus lebih dari T tabel, sehingga teman-teman perlu mencari T tabel. Dan di antara kedua variabel motivasi belajar dan regulasi diri, lebih besar regulasi diri daripada motivasi belajar, ditunjukkan dari nilai T dan signifikansinya 0,01. Itulah untuk menjawab pertanyaan linear regresi. Artinya output dari JSP ini bahwa motivasi belajar dan regulasi diri mampu berkontribusi terhadap prestasi akademik. Nah, sehingga pada pertanyaan atau hipotesa dari kasus tadi, tujuannya sudah terjawab. Ada kontribusi positif antara motivasi dan regulasi diri terhadap prestasi akademik sebesar 0,473, atau dikalikan 100 menjadi 100% menjadi 47,3%. Sekian video kali ini, analisis regresi berganda menggunakan JASP.